Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidartin Ramadan dari kelas B4 Farmasi NIM F 2018-01211. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan obat. Di sini bisa kita lihat sendiri substansi materi yang akan dibahas. Dan yang pertama itu ada definisi rancangan obat. Rancangan obat adalah usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekulnya dan aktivitas biologisnya, atas dasar penalaran yang sistematik dan rasional, dengan mengurangi faktor-faktor coba-coba seminimal mungkin. Dan yang kedua ini ada tujuan rancangan obat. Untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang layak secara ekonomis, kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang menimbulkan dan aman digunakan, bekerja lebih selektif, masa kerja yang lebih aman, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Lalu di sini ada langkah-langkah perancangan obat. Yang pertama, mencari senyawa penuntun, dan yang kedua, memanipulasi molekul, dan yang ketiga, merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas, dan yang keempat, pengembangan dan penyempurnaan hubungan tersebut, dan yang kelima, merancang penggunaan bentuk sediaan obat yang sesuai. 6. Merancang atau dosis yang sesuai, dan yang ketujuh, evaluasi klinik. 2. Pengembangan senyawa penentuan. Pendekatan dalam mencari dan menemukan senyawa penentuan antara penentuan lain. Yang pertama itu bisa kita lakukan penapisan acak senyawa produk alam. Penemuan senyawa produk alam pada umumnya dilakukan karena penapisan secara massal dan bahan alam yang diisolasi dan dimurnikan. Senyawa yang terkandung ditentukan struktur kimianya, diuji dengan sistem uji biologis dengan metode yang sesuai, in vivo, in vitro, atau uji lainnya, sehingga dapat didapatkan senyawa penuntun. Dan yang ketiga, proses pengembangan obat secara konvensional. Obat konvensional adalah obat atau bahan obat yang bisa diresepkan dokter kepada pasien untuk mengobati penyakitnya. Bentuknya itu bermacam-macam, seperti tablet, kapsul, puyer, sirup, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama itu dilakukan itu adalah penemuan dan pengembangan, lalu dilakukan uji praklinik, uji klinik, review oleh badan regulator, dan yang terakhir itu monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Penemuan dan pengembangan sintetis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa berpotensi sebagai disintetis, dimodifikasi, atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian obat biasanya ditargetkan untuk suatu daerah terapeutik yang khas. Potensi relatif pada produk saingan dan bentuk sediaan untuk manusia biasanya diketahui. Serupa dengan hal tersebut, ahli kimia medisinal mungkin mendamai kelemahan molekul tersebut sebagai hasil usaha untuk memensintesis senyawa tersebut. Lanjut, uji praklinik. Setelah disintetis, suatu senyawa melalui proses screening yang melibatkan pengujian awal obat pada sejumlah hewan kecil dari yang berbeda. Biasanya itu digunakan hewan tikus, kelinci, mermut, hamster, anjing, dan beberapa hewan lainnya menggunakan primata. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat karena hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau tidak. Lalu penelitian toksisitas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi
toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis, lalu kerusakan genetik. Selanjutnya pertumbuhan tumor dan kejadian cacat waktu lahir. Selain toksisnya, uji pada hewan dan mempelajari sifat farmakokinetiknya. Obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Semua hasil pengamatan pada hewan tersebut menentukan apakah calon obat tersebut dapat diteruskan dengan uji pada manusia atau tidak. Lalu di sini kita itu melakukan uji in vitro untuk menentukan khasiat contoh obatnya. Yang pertama itu uji aktivitas enzim, yang kedua uji anti kanker menggunakan kultur sel, lalu uji antimikroba pada pembenihan mikroba, dan yang keempat uji antioksidan dengan DPPH, dan yang kelima uji antiinflamasi dan lain-lain untuk menggantikan uji khasiat pada hewan. Lalu selanjutnya uji klinik. Setelah melewati uji praklinis, kita memasuki di uji klinik. Maka senyawa atau molekul kandidat calon obat tersebut, IDN, Investigation New Drug, atau obat baru dalam penelitian, setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan pada hewan percobaan, maka selanjutnya dijadikan pada manusia uji klinik. Uji pada manusia, uji klinik harus diteliti kelayakan oleh komite etik mengikuti deklarasi fase. Yang pertama itu fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Uji fase 1 itu biasanya pada sukarelawan sehat untuk menentukan keamanan dan dosis. Kalau fase 2, percobaan ini digunakan untuk mendapatkan pembacaan awal tentang kemanjuran atau lebih jauh mengeksplorasi keamanan dalam sejumlah kecil pasien yang memiliki penyakit yang ditargetkan. Lalu yang ketiga itu uji fase ini itu besar dan penting untuk menentukan kemampuan dan kemajuan sejumlah besar pasien yang penyakit yang ditargetkan. Jika keamanan dan kemampuan terbukti memadai, pengujian klinis dapat berhenti pada langkah ini. Lalu yang keempat itu uji coba pasca persetujuan, yang kadang-kadang merupakan kondisi yang dilampirkan oleh FDA, juga disebut studi pengawasan pasca pasar. Lalu di sini yang keempat itu review oleh badan regulator keamanan. Keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional. Kalau di Indonesia itu dinamakan BPOM, Badan Pengawasan Obat Makanan. Di Amerika Serikat itu Food and Drug Administration atau FDA. Jika di Kanada itu Health Canada, dan jika di Australia itu TGA, Therapeutic Goods Administration. Monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Setelah obat dipasarkan, masih dilakukan lagi studi pasca pasaran, post marketing surveillance, yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka panjang untuk melihat terapeutik yang penggalangan jangka panjang dan menggunakan obat. Setelah hasil studi 4 dievaluasi, masih memungkinkan obat ditarik perdagangan jika membahayakan. Sebagai contoh, Vioxx itu revocoxib yang bisa merusak jantung, atau trigliatson antidiabetes yang bisa merusak hati. Itulah tadi materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.